aku kan lagi menjadi volunteer di UNFPA Indonesia. Nah, kebetulan di Nairobi tahun ini ada konferensi internasional yang membahas mengenai populasi dan development secara populasi atau pembangunan lah intinya. Dan karena UNFPA memang bergeraknya itu banyak membahas populasi, wanita, kesehatan seksual, remaja dan sebagainya. Jadi dan memang yang mengadakan konferensi itu UNFPA gitu. Jadi dalam rangka 25 tahun setelah konferensi pertama tahun 94, 25 tahun kemudian diadakan lagi konferensi tahun ini untuk membahas perjanjian yang dulu tahun 94 perkembangannya udah sejauh mana. Kebetulan aku salah satu delegasi pemuda yang dikirim sama UNFPA untuk ikut konferensi di sana. Intinya sih gitu. Sejak tahun berapa? Baru tahun ini kok aku baru kayak tercatat resmi itu sebenarnya sekitar bulan Mei. Bisa terlibat ini ada yang ngajakin atau? Awalnya ada yang ngajakin gitu temanku, karena kebetulan dulu teman kuliah yang dia bilang kayak, "Man, kayaknya lo ini dia potensial juga untuk ikut volunteer di program namanya Youth Advisory Panel." Jadi memang tugas kami tuh kayak memberi masukan kalau pemerintah mau bikin regulasi dan sebagainya dari perspektif mudanya. Aku juga sempet nanya sih alasan lo apa ya merekomendasikan gue gitu. Kalau gue sih mikirnya lo anak psikologi man, kayaknya butuh anak psikologi. Oh oke. Yang sebenarnya setelah aku pikirin, aduh gue kadang-kadang tuh udah lupa ilmu psikologi gue tuh apa gitu. Tapi kayak kemarin misalnya delegasi yang ke Kenya itu, salah satu atasanku pertimbangannya adalah karena ya lo bisa jadi sisi senimannya juga sih gitu, karena kebanyakan yang berangkat ke sana kan memang biasanya dari NGO, lembaga, aktivis yang memang sudah berapa kali berkecimpungan di dunia itu gitu. Menurut gue sih lo sebagai seniman mungkin bisa kasih perspektif lain, apalagi seperti yang aku amini juga bahwa emang sih maksudnya seni itu tools mau berbagai macam medianya ya, mau film, kayak musik, lukisan dan sebagainya, memang kadang-kadang tuh tools yang bisa lebih kuat dalam meng-campaign sesuatu. Jadi kemarin apa di sana pengalamannya yang Kurang lebih seminggu lah. Sekalian liburan berarti? Lumayan. Sekalian liburan. pengalamannya? Pengalamannya yang pasti seru, maksudnya melihat kota Kenya seperti apa, berbeda dengan Jakarta. Tapi mungkin yang emang paling seru sih konferensinya. Maksudnya karena itu 129 negara kalau nggak salah yang berkumpul, kurang lebih partisipannya ada 9.000 orang. Jadi otomatis kayak kenalan juga sama teman-teman dari berbagai belahan dunia. Lalu karena kemarin setelah konferensinya selesai, aku sempat safari. Jadi kayak wah itu yang menyenangkan. Yang di-share selama di sana itu apa? Kalau wakil Indonesia apa? Ya jadi kalau kita sih, jadi sebenarnya Indonesia setiap negara tuh udah punya statement sendiri. Jadi mereka bikin draft statement yang nanti akan dibacakan di sana. Di sana sendiri ada juga statement yang kayak semacam perjanjian, oke, negara ini mau ikut setuju atau enggak. Cuman sejujurnya pas panel sesi itu aku nggak ikut karena kita yang pemuda punya side event lain gitu, panel lain gitu. Tapi kok di sana aku dan temanku sempat bacain statement yang kita udah bikin di Indonesia, statement pemuda dari Indonesia tuh maunya kayak gimana, misalnya mengenai akses klinik kesehatan seksual dan reproduksi itu harusnya lebih terbuka untuk anak muda, kemudian bagaimana pelayanan kesehatan reproduksi itu jangan sampai diskriminatif dan hanya pada kalangan tertentu aja, gimana perlu mempertimbangkan teman-teman disabilitas atau teman-teman kelompok marginal, misalnya kan kalau ngomongin pemuda remaja bukan cuma ngomongin anak-anak sekolah, tapi ada pemuda jalanan, ada refugee bahkan sebenarnya yang menurut kita masih jarang sekali dilihat gitu, bahwa kita punya teman-teman pemuda yang pengungsi dari luar juga dan mereka punya hak untuk mendapatkan itu. Jadi kurang lebih yang kami bahas sih sebenarnya itu. Dari Indonesia berapa orang? Aku lupa tepatnya ya, tapi sekitar 40 orang. Anak mudanya itu kayaknya belasan deh, hampir 15 gitu. Sisanya dari pemerintah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.